Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini gue lagi ada di Dreams Cafe dan di belakang gue udah ada konsep car N7X yang sekarang udah jadi real car alias all new BRV. Mobil ini baru saja di launching pada 22 September kemarin dan mobil ini apakah dia menjadi lebih canggih dari teman-teman di kelasnya alias rival-rivalnya, ada Mitsubishi Xpander Cross, lalu juga Rasterio serta XL7. Nah, dimana kalau dulu kan BRV ini emang tertinggal nih daripada rival-rivalnya yang lain. Bagaimana dengan yang sekarang nih? Nah, daripada penasaran, mending nonton video ini sampai selesai. Secara keseluruhan dimensinya bertambah lebar, bertambah panjang. Sekarang panjangnya jadi 4490 mm. Dia punya lebarnya jadi 1780 mm, serta tingginya jadi 1686 mm, serta wheelbase-nya juga memanjang menjadi 2700 mm. Oke, secara tampang keseluruhan dia masih mirip nih sama konsep car-nya si N7X, dimana yang membedakan adalah pada bagian housing dari fog lamp-nya. Kalau yang konsep dia ada lampunya, kalau yang ini dia hanya berupa aksen warna hitam. Lampunya sudah ada LED untuk di RL-nya, serta dia sudah pakai LED multireflektor untuk lampu dekat dan lampu jauh, serta fog lamp-nya pun sudah LED dengan proyektor. Jadi secara tampang keseluruhan dia juga sudah mengikuti desain Honda terbaru. Dia gayanya menyerupai grill kakak-kakaknya seperti Honda Accord yang terbaru juga. Logo Honda besar di sini, lalu juga ada grill di sini berwarna hitam, minim chrome, jadi kesannya lebih elegan. Pada bagian samping bisa kita lihat di sini masih sama velgnya, bentuknya sama N7X, di mana dia punya warna two-tone. Ukurannya saja yang berubah, sekarang di 17 inci, dilapisi ban 215 55R17. Serta bagian sampingnya tetap ada over fender berwarna hitam doff yang mempertegas bahwa mobil ini adalah sebuah SUV. Serta bagian samping kita juga bisa lihat ground clearance-nya sekarang meningkat. Tadinya di 201 mm untuk BRV yang lama, sekarang sudah sama dengan Rasterios di 220 mm. Selanjutnya juga bagian spion, dia sudah ada LED yang nyalanya cantik nih, bukan berupa bintik-bintik. Lalu dia juga handle pintunya sudah ada keyless entry, tinggal masukin tangan ini untuk menguncinya. Di atasnya ada roof rail, tapi ini dummy saja, jadi kalau kalian mau taruh barang harus ganti nih tetap. Lanjut lagi kita lihat di sini siluet BRV-nya hilang nih. Di sini kalau BRV kan kayak Mobilio, ada turun dulu ke atas, sekarang jadi rata aja, mempertegas garisnya, tapi yang masih sama ini masih mirip sama BRV yang lama. Lanjut kita lihat bagian belakangnya. Oke, bagian belakangnya jadi terlihat lebih polos, tidak ada garnish yang menyatu di sini seperti generasi sebelumnya. Bagian atas juga lebih polos, dia nggak ada spoiler, tapi udah bentuknya menyerupai spoiler nih. Paling atas ada shark fin antena, high mount stop lamp, rear wiper, tapi dia belum ada defogger karena sama sih di teman-teman rival sekelasnya juga belum ada defoggernya. Lalu di sini lampunya, ini yang keren menurut gua, sama kayak saudaranya si Honda City Hatchback RS, dia dua light bar gitu, keren banget nyalanya. Untuk lampu remnya juga LED nih di bagian sini. Nah, lanjut lagi, bagian bawah sudah ada sensor parkir yang tertanam berwarna hitam seperti bumper bawahnya, jadi rapi. Serta dia juga udah ada kamera mundur sebagai standar. Lalu diffuser belakang berwarna abu-abu, sama kayak bumper paling depan tadi, ada aksen abu-abunya jadi senada nih depan belakang. Kita lihat bagasinya, dia udah pakai tuas elektrik serta lampunya udah LED berwarna putih, jadi manis kalau malam hari. Lalu dia kapasitas bagasinya diklaim sama Honda yang paling besar di kelasnya, serta dia bisa dilipat untuk bagian belakangnya 50-50, dan ini belum rata lantai tapi dia punya separator nih di belakang, jadi bisa kita naikin. Nah, ini jadi rata lantai. Serta di bawahnya jadi bisa untuk menyimpan barang-barang berharga biar nggak kelihatan nih dari atas. Dan ban serepnya nggak ada di sini, dia pindah ke bawah. Untuk menurunkan ban serepnya di sini ada tuasnya. Kita lihat bagian dalam. Oke, sekarang gue udah di bagian kabinnya, dimana sekarang nuansanya jadi full black, mewah banget, kesannya sporty, dan bye-bye salam satu dashboard. Sekarang udah berubah, dashboardnya udah lebih fresh lagi, meskipun ya masih ada sih kembarannya Honda Mist di luar, tapi untuk yang ini pertama kali di Indonesia. Dashboardnya ada panel soft touch-nya di sini, jadi mewah banget. Terus juga dia ada AC-nya bentuknya baru, dia udah auto climate control.
Ada fitur max coolnya juga yang bisa bikin AC ini jadi nyalanya paling tinggi. Pengaturan suhu di sini lengkap dengan pengaturan arah sembur, tapi belum ada yang depan sama belakang untuk defoggernya. Dan lanjut lagi, kita lihat setirnya. Ini yang untuk Prestige sudah lapis kulit, mewah banget. Setirnya juga jadi mirip-mirip kayak setirnya CR-V dan juga Civic, tapi versi lebih mungil. Di sini juga ada tombol, ramai banget karena mobil ini sekarang udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Nah, untuk bagian atasnya dia juga full black, dimana sun visornya juga hitam dan juga ada kaca serta lampunya di sini lengkap jadinya. Aksen di sekeliling lampu warna hitam, dan ini dia sensor ataupun kamera dari si Honda Sensing-nya itu. Untuk lengkapnya Honda Sensing di mobil ini dia punya Lead Car Departure Mitigation System, di mana dia akan memperingati kita jika kita di kemacetan atau di lampu merah, mobil di depan udah maju, kita belum maju, dia kasih tahu ke kita. Lalu dia juga punya Adaptive Cruise Control, bisa aktif ketika kita masih di atas 30 km per jam. Jadi kalau mobil di depan ngerem, ngegas, dia ikut sendiri. Lalu juga ada Lane Keeping Assist, jadi mobil akan mengkoreksi setir jika kita keluar dari marka jalan. Serta ada Road Departure Mitigation yang akan mendeteksi ketika kita keluar dari jalur di jalan. Nanti dia bisa kembaliin lagi mobil ini sehingga tidak keluar jalur. Lalu dia juga ada Collision Mitigation Braking System, di mana dia bisa mendeteksi jika kendaraan kita dirasa udah memungkinkan terjadinya tabrakan, dia bakal ngerem sendiri. Dan yang spesialnya juga dia ada Honda Lane Watch yang aktif ketika kita nyalakan lampu sen ke kiri ataupun pencet tombol di yang tuas untuk sen ini di sininya, nanti dia bakal aktif. Di bagian head unit ada tampilan untuk bagian yang kita tidak bisa lihat untuk di spion kiri alias si blind spotnya. Jadi udah lengkap banget. Ini adalah pelopor di kelasnya yang punya sistem radar canggih ini. Mantap. Oh ya, nggak ketinggalan, lampunya juga udah auto serta dia udah ada auto lamp. Jadi bisa high beam sendiri ketika dideteksi kendaraan depan itu kosong jalanan, jadi dia bisa high beam. Lalu ada deteksi kendaraan lagi, dia bakal low beam lagi. Sudah sangat lengkap banget sensornya, serta untuk detail dari speedometernya dia baru, lebih segar lagi, jadi analog bentuknya, serta dia juga ada untuk MID sekarang udah full color, lengkap banget informasinya, bisa melakukan pengaturan si Honda Sensing-nya. Lalu juga dia bisa kita lihat ada MID untuk average rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, lalu juga banyak banget nih bisa melakukan pengaturan dari si mobil ini dengan lengkap. Di setir juga dia udah ada untuk pengaturan audio, untuk steering switch, audio steering switch untuk gedein volume, serta juga untuk next channel. Jadi lengkap banget. Yang kanan untuk si adaptive cruise control, lane keeping assist, serta untuk pengaturan MID. Berlanjut lagi, bagian bawahnya di sini konsol tengah dia ada slot untuk USB, lalu juga ada slot lagi untuk USB dan power outlet. Nah, USB-nya ini satu untuk terkoneksi di head unitnya ini. Dia udah punya Bluetooth serta Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah lengkap banget, luar biasa Honda. Lanjut lagi, dia di sini tuas untuk transmisinya lengkap nih, ada PR, ND, S dan L untuk low. Jadi ketika kita untuk engine brake dia udah siapin di sini. Rem tangan mekanikal, lalu juga ada konsol box tengah nih. Jadi udah nyaman banget untuk kita berkendara. Karena posisi duduknya juga udah banyak pengaturannya nih, bisa turun, bisa naik, maju mundur. Nah, serta juga untuk setirnya dia bisa naik turun, tapi ya sayangnya dia belum bisa teleskopik nih, padahal si Xpander Cross udah bisa teleskopik. Nah, dia juga kursinya lumayan nih, dia punya desainnya mirip sama kakaknya juga si Honda Civic dan juga si RV, desainnya kekar, lalu juga udah berlapis kulit, jadi nyaman dan mewah banget. Gue sih sejauh ini suka dengan interiornya, ini perubahan yang positif. Bagian belakang juga dia masih dilapis kulit dengan motif yang sama nih, jadi mewah dan kelihatan keker gitu. Serta ini legroomnya masih sangat lega, masih bisa 10 jengkal, lega banget, dan ini masih bisa maju lagi. Jadi sekitar ya 8 jengkal dan masih bisa mundur lagi, jadi wah ini sih mantap. Sekarang headroomnya dia juga lega banget nih. Wow, masih 10 jengkal juga. Jadi dia jadi bertambah lebar dan tinggi, serta lebar ini sangat berpengaruh ke bagian kabinnya. Jadi sangat luas jika dibandingkan dengan BRV yang lama, serta dia juga ada armrest ini di sini. Nah, tuh. Serta di bagian kanan dia juga udah
soft touch untuk bagian yang terkena tangan kita, jadi nyaman banget. Dan dia juga bisa di reclining, banyak banget pengaturannya tuh. Ini posisi paling rebah, wah nyaman banget. Headrest ada 3 dan semuanya bisa di adjustable. Seatbelt juga ada 3. Wah, jadi lengkap banget, serta ada ISOFIX. Dan di sini di bagian bawahnya ada untuk power outlet. Kita lihat bagaimana akomodasi di baris ketiga. Di bagian baris ketiga sangat mengejutkan, ternyata masih lumayan lega, di mana kita duduk masih bisa nyaman. Di sini headrestnya masih ada, bisa untuk 2 orang dan adjustable juga, serta dia masih bisa di reclining. Nah, jadi bisa mendapatkan posisi relax juga. Dan ini juga belum posisi yang paling maju, dan masih bisa dilegain lagi, serta tambah dimajuin lagi. Jadi tergantung bagaimana kita kompromi nih sama yang baris di tengah. Tapi untuk secara keseluruhan dia masih nyaman banget, walaupun ya memang untuk paha belum bisa tertopang dengan baik, agak ada ini. Lalu juga di sini ada cup holder dan juga ada tempat penyimpanan, serta ada power outlet nih untuk baris ketiga. Jadi lengkap dari paling depan hingga baris ke tengah dan juga baris ke belakang, lengkap semua. Serta airbagnya juga dia ada 6 buah, depan sampai ke samping, lengkap banget, jadi safety banget. Nah, seat beltnya juga ada lagi 2 titik, lengkap banget mobil ini, luar biasa. Kita lihat bagian mesinnya yuk. Urusan dapur pacu dia sama nih sama saudaranya, kodenya L15ZF, sama kayak Honda City Hatchback RS, dimana dia berpenggerak roda depan menggunakan CVT ataupun manual 6 percepatan. Dan tenaganya juga dia yang terbesar di kelasnya, menghasilkan 121 PS dan torsinya 145 Nm. Kalau rival-rivalnya masih di angka 105-104 PS, dia sudah sampai di 121 PS tadi. Dan juga ini untuk keseluruhan mesinnya cukup rapi. Di sini ada plastik-plastik, lalu udah ada peredam, belum dicat. Terus juga di sini masih ada yang kurang rapi, tapi nggak tahu, mungkin nanti bakal lebih rapi lagi kalau udah diproduksi massal. All New BRV ini rencananya nanti akan ada 5 varian, S manual, E CVT dan manual, dan Prestige CVT serta Prestige CVT with Honda Sensing. Harganya sendiri tapi kita belum tahu berapa, nantinya akan ada setelah dia launching. Rencananya di Gias November nanti, nggak lama lagi. Dan diperkirakan harga yang paling murahnya dimulai dari 260 jutaan. So, gimana menurut kalian? Untuk kesimpulannya, mobil ini sangat worth to buy, di mana dia bisa dibilang sekarang jadi leader di kelasnya. Dengan varian yang Honda Sensing ini bisa dibilang dia paling canggih di kelas L SUV. Oke, segitu aja dari Setir Kanan. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta follow Instagram kami di setir.kanan. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!